Puji Tuhan, kita ketemu lagi setelah 1 tahun ya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang gak pernah habis buat setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaanmu. Sampai kami ada hari ini Tuhan karena kasih anugerah Bapa. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama memperingati kenaikan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau naik ke surga bukan untuk meninggalkan kami Bapa, ya, tapi Engkau mau menyediakan tempat yang terindah, yang terbaik buat setiap kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disembah Bapa. Syukur Tuhan, syukur. Engkau yang besar Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan Bapa. Syukur Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakan sekali lagi. Besar dan
bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami bangga Yesus, syukur. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, kasih-Mu besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dengan roh kami yang menyala-nyala Bapa, kami mau meninggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, boleh disapa depan belakang samping kanan kirinya. Ya, mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Amin.
yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Engkau yang berkata,
berikan hikmat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Saya persilakan. Oke, shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya. Sudah nggak bisa kayak dulu ya. Dulu enak nggak pakai masker, susah tersenyum. Sekarang sudah pakai masker, nggak kelihatan senyumnya. Maka itu ibu-ibu kan sekarang enak, lebih irit. Beli lipstiknya nggak usah mahal-mahal. Iya, pakai Sumbo atau Spidol. Sudah berwarna merah. Tapi kita tidak tahu sampai kapan kita akan seperti ini. Sejak tahun lalu saya sudah keliling berkhotbah. Saya bilang kita perlu waspada karena mungkin akan mengalami banyak persoalan yang akan kita temui setelah COVID ini. Ini mungkin kita sudah semua disuntik, tapi bisa muncul yang baru. Maka dari itu belajar untuk menyesuaikan dengan perubahan. Jangan suka hidup di masa lalu, hiduplah hari ini dan ke depan. Demikian juga orang kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia pun harus berjuang meninggalkan gaya hidup masa lalu untuk menikmati cara hidup yang baru. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menikmati Tuhan. Kenapa? Karena menikmati Tuhan itu sifatnya harus progres terus, maju terus. Kalau kita suka lihat masa lalu, kita tidak bisa menikmati apa yang sedang ingin Tuhan kerjakan hari ini dan kemudian. Amin saudara. Dan saya senang hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kerinduan saya hari ini adalah setiap kita yang hadir dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Dan bertepatan hari ini juga Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir dan batin. Meskipun dalam kekristenan maaf itu mengampuni adalah setiap waktu. Tetapi manusia perlu ada momen juga. Maka itu tidak tahu kapan terakhir bapak-bapak minta maaf kepada istri, istri-istri minta maaf kepada suami. Kadang-kadang kita perlu ada momen. Tapi orang Kristen suka berkata, yang penting dalam hati Pak. Dalam hati mana tahu. Maka dari itu, ketika kita menikmati hidup Kristen, bukan cuma pandai di firman, bukan cuma kita bisa menguasai firman, tapi belajar untuk dikuasai oleh firman. Kalau kita menguasai firman, kita bisa menjadi seperti ahli Taurat. Tetapi ketika engkau belajar dikuasai oleh firman, engkau sedang belajar menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita bersama-sama memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, bicara tentang Yesus itu tidak bisa diambil sepenggal-sepenggal. Ada 5 hal. Yang pertama tentang kelahiran, tentang kehidupannya yang 3,5 tahun atau 40 hari setelah dia bangkit. Kemudian tentang kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Itu satu paket. Jikalau salah satu tidak percaya, yang lainnya tidak bisa dia nikmati. Ada orang suka menikmati tentang kenaikan, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu Sang Juru Selamat, maka kenaikannya tidak berarti sama sekali bagi dia. Itu satu paket, tidak bisa dipisah-pisah, sehingga pada waktu kita memilih mana yang kita cocok, disitulah kita susah mengalami pertumbuhan rohani. Saya senang hari ini ketika Anda datang ke gereja ini seperti di bioskop ya. Semua harus daftar lebih dulu. Dan kita tidak pernah mengalami seperti ini bukan? Banyak sekali kejutan-kejutan yang akan kita alami di kemudian hari. Tapi jangan takut bahwasanya Kristus yang sudah naik ke surga itu menyiapkan tempat bagi kita suatu hari nanti. Rumah kita bukan di dunia ini.
kita cuma ikut tur. Siapa pernah ikut Dharma Wisata? Apakah engkau pergi Dharma Wisata itu seumur hidup? Tidak, bukan. Ada waktunya. Sekarang engkau ikut tur. Pada waktu engkau ikut tur, dititipi suami. Suatu hari diambil juga. Dititipi istri. Suatu hari bisa diambil juga. Pada waktu ikut tur, engkau kalau tidak bisa menikmati apa yang ada di depan setiap kita. Jadi kalau engkau ikut tur lagi ngamuk-ngamuk, itu turnya nggak enak, bukan? Dharma wisata nggak enak, kan? Demikian juga dengan hidup kita. Jikalau engkau tidak bisa menikmati perjalanan hidup, bawaannya ngambek, bawaannya ngamuk, sumpek luar biasa. Kenapa? Iya Pak, gara-gara COVID ini Pak, susah cari kerja. Itu kan kepada waktu engkau ikut Dharma Wisata kan ada persoalan. Tapi masa persoalannya itu dipikir terus, rugi. Nikmati baik-baik apa yang kita hadapi, itu yang membuat kita ketika pulang dari Dharma Wisata punya macam-macam cerita. Hari ini saya tahu Anda pasti punya banyak kisah tentang pertolongan Tuhan, banyak kisah tentang pertengkaran dengan pasanganmu. Dulu ndak ketemu, kepingin ketemu, sekarang sudah ketemu, enek juga kan? Tiap hari ketemu di rumah. Dan kita tidak tahu sampai kapan tentang dunia ekonomi, dunia politik. Barusan ini terjadi pertempuran di Israel sana. Kita lupakan, tidak perlu ikut-ikut. Kenapa? Karena adalah persoalan mereka. Kadang-kadang kita ikut komentar, malah keliru nanti. Nah, yang penting adalah sukalah kita berkomentar tentang firman Tuhan. Amin saudara. Dan saat ini kita bersama-sama merenungkan tentang pergi untuk kembali. Dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, perhatikan ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Silakan dibuka Alkitab saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang di belakang aman. Puji Tuhan. Kalau sudah ketemu semua, saya undang saudara bangkit berdiri aja biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal, nggak akan jadi ngantuk lagi. Karena jengkel toh, posisinya sudah PW, posisi wena, disuruh berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ke-6, yang genap, saudara membaca yang ganjil. Oke? Saya akan memulainya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulih? Loh, belum sudah dipindah. Cepat kali dipindah. Memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya dan berjuang untuk disimpan. Jikalau engkau tidak berusaha untuk mengingat firman Tuhan, maka engkau tidak mungkin bisa mengingat apa yang perlu diingat. Yosua 1 ayat 8 pernah berkata, kalau kita tidak belajar untuk memperkatakan firman, untuk merenungkan firman, dan untuk melakukan firman, niscaya kita tidak akan memiliki firman. Setiap kita gampang lupa, tapi kalau kita berjuang untuk memperkatakan apa yang kita pahami tentang firman dan berjuang untuk merenungkan, maka engkau mengerti apa yang diperkatakan dan terus-menerus melakukan,
maka kita tidak akan lupa dari apa yang kita lakukan setiap hari. Saya tidak percaya orang lupa kecuali karena penyakit. Ada yang dari dalam, ada yang kebentur di luar, maka akan mengganggu cara berpikir dia. Tetapi kalau orang yang tidak ada masalah apa-apa dan dia terus menggunakan apa yang perlu dia kerjakan, dia lakukan, dia tidak akan lupa. Makanya ketika saya menunjukkan warna purple, ungu kepada seorang oma, saya tanya, ini warna apa tante? Lupa. Kenapa? Karena dia tidak pernah menikmati melihat warna ungu. Suatu hari rumahnya dicat warna ungu. Setelah 10 tahun ditanya, ini warna apa tante? Putih. Lupa dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan atau mengingat apa yang perlu dia ingat. Kalau hari-hari ini engkau suka mengingat kejelekan suamimu, maka suamimu sudah jelek tambah jelek. Kalau engkau suka mengingat-ingat keburukan istrimu, dia tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk terus. Kenapa? Disitulah manusia ketika tidak bisa menguasai dirinya, itu yang membuat dia tidak bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, dari bagian ini saudara, ada 3 hal yang menarik. Bagaimana kita bersikap saat menantikan kedatangan Kristus yang sudah pergi dan berjanji akan datang kembali. Yang pertama adalah bersabar. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ayat yang ke-6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu mereka bertanya seperti ini, karena para murid sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sejak kerajaan terpecah jadi dua, zaman Salomo dulu, maka mereka sudah terbiasa dalam pembuangan. Dijajah dari bangsa satu kepada bangsa yang lain. Sehingga pada waktu Yesus lahir, mereka sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Nah, pada waktu Yesus muncul, dia bekerja begitu luar biasa, memberikan banyak tanda-tanda ajaib. Maka mereka terlalu berharap bahwa Yesus ini akan jadi seorang proklamator, akan menjadi seorang yang memerdekakan orang Romawi, orang Israel dari penjajahan orang-orang Romawi. Tetapi ternyata pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, mereka putus asa. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, murid-muridnya tercerai-berai. Mereka sembunyi masing-masing. Bahkan suatu saat seseorang bertanya kepada Petrus, terus, itu kan bolomu atau koncomu? Bukan, aku tidak kenal dia. Ditanya lagi, itu kan sama kamu? Nggak kenal. Tanya lagi ketiga, dia bilang nggak kenal. 3 kali dia menyangkali. Kenapa? Ketakutan luar biasa. Ketika Yesus yang dia harap-harapkan, yang dia bangga-banggakan, ternyata dia mati di atas kayu salib. Bagaimana dia bisa menolong kami? Berapa banyak dari kita ketika ada persoalan yang begitu besar, kita sudah tidak lagi bisa berharap kepada Tuhan. Kenapa? Kapan Tuhan bisa menolong kami? Karena pikiran kita adalah pertolongan Tuhan itu harus berupa materi. Pertolongan Tuhan harus berupa kesembuhan ilahi. Pertolongan Tuhan harus bisa dirasa dan diraba. Tapi ketika Tuhan menolong kita dengan pemeliharaannya, kita tidak bisa menikmati. Maka jangan kaget, banyak orang sudah mendapat mujizat begitu banyak. Dia suka berkata untung. Maka yang mendapat pujian adalah Pak Untung. Ketika gagal, ketabrak, selamat. Dan disinilah Pak Selamat naik harga dirinya. Dia tidak bisa menikmati, tapi teriak-teriak minta mujizat terus. Padahal Tuhan sudah beri, dia tidak bisa nikmati. Kenapa saudara? Perhatikan, di ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada 2 keterangan waktu, masa dan waktu. Masa itu saudara, dalam bahasa Yunani, ini bukan pamer bahasa Yunani, cuma saya tunjukkan ke saudara, saya nyiapin ini belajar. Masa itu kronos,
Dan kita kenal dengan kronologi. Habis ini apa? Habis ini apa? Tapi waktu itu season dalam bahasa Yunani adalah kairos. Pernah dengar kata kairos tuh? Kairos itu momentum Tuhan. Maka dari itu masa dan waktu kamu gak usah mikir. Karena urusan Bapa di surga. Kita ini suka sekali mikirin Bapa kapan tolong. Tapi kita tidak suka memikirkan apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Bapa. Berapa banyak sekali kita berteriak-teriak, kapan Tuhan memulihkan keadaan keluargaku? Sehingga hari ini ketika COVID ini, orang berteriak-teriak, kapan dunia terlepas dari COVID? Yang lebih bijaksana kalau engkau berteriak, apa yang sedang Tuhan ingin tunjukkan melalui COVID ini? Kalau selesai buat apa? Ketika engkau menghadapi persoalan COVID, tanya ke Tuhan, engkau mau bicara apa? Saudara tahu tidak, pada waktu sebelum ada air bah zaman Nuh, orang-orang itu jahat. Makanya dihukum oleh Tuhan melalui peristiwa bahtera. Sehingga hanya 8 orang yang selamat. Tetapi Anda tahu, setelah air bah itu berlalu, mereka tambah jahat. Saya kadang-kadang berpikir setelah pandemi COVID ini lewat, jangan-jangan tambah jahat kita. Kenapa? Sudah terbiasa melewati penderitaan, maka ketika lewat, cuma gitu gampang kok. Makanya orang semakin sering ditolong oleh Tuhan, bisa semakin dia suka ngengkel sama Tuhan. Saya kasih contoh yang gampang. Siapa pernah pacaran? Kawin tangkep. Pacaran bener ya? Oke. Pada waktu saudara pacaran, siapa yang pernah diputus sama pacarnya? Gak ngaku? Gak ada semua? Oke. Saudara, kalau ada seseorang pacaran pertama kali dan dia diputus sama pacarnya, dia setahun akan meratapi nasibnya. Kenapa kok bisa ya? Kenapa kok bisa ya? Salah apa aku ya? Kalau dia kemudian pacaran lagi yang kedua kali, dia diputus sama pacarnya, mungkin meratapnya sisa 9 bulan. Nanti kalau pacar ketiga memutuskan, meratapnya sisa 6 bulan. Nanti pacar 4 memutuskannya, meratapnya sisa 3 bulan. Nanti kalau pacaran lagi, nggak diputus-putus, malah dia tanya, kapan diputusnya? Saudara tahu, itu tipe manusia. Kalau dia pernah mengalami pertolongan, maka orang Tiongkok berkata mbokamsia lagi. Nggak pernah dia terima kasih. Karena dia merasa itu biasa, itu bagian saya, itu hak saya. Saya sudah bekerja keras, saya dapatkan segala sesuatu. Kenapa mesti Tuhan pusing-pusing sama saya? Saya mau kasih persembahan kan urusan saya. Saya mau kasih persembahan persekutuan kan urusan saya. Itu adalah bagian saya. Saudara lupa, kalau engkau kerja keras, tetapi orang itu sakit-sakitan, bagaimana dia bisa menikmati hidupnya dengan baik? Tapi kita suka berkata, menjaga kesehatan urusan dia, menjaga uang urusanku. Maka jangan kaget ketika orang menikmati hidupnya, dia suka nyalakan Tuhan. Tetapi kalau dia diberkati oleh Tuhan, dia tidak pernah mengingat Tuhan. Mengapa bisa begitu? Karena dia berpikir dari posisinya dia dan dia tidak berpikir bagaimana cara memuliakan Tuhan. Maka dari saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka menantikan bagaimana pemulihan tentang kerajaan ini, lalu si Yesus berkata, udah gak usah mikir, gak tahu kapan, itu urusannya Bapa yang Maha Kuasa. Mereka berpikir Yesus datang itu adalah untuk memerdekakan mereka. Mereka berpikir Yesus datang untuk membawa proklamasi bagi keadaan mereka supaya terbebas dari penjajahan. Dan banyak sekali orang hari ini datang kepada Yesus. Mereka berpikir kalau datang dengan Yesus hutangnya lunas. Banyak yang orang datang kepada Yesus kepingin sembuh dari penyakit. Saya tidak salahkan orang datang ke Yesus dengan motivasi yang macam-macam. Tetapi mereka akan kecewa kalau tidak mendapatkannya. Berapa banyak hari ini orang banyak kecewa dengan Tuhan.
Padahal Tuhan tidak bikin apa-apa. Pada waktu bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri, dia nggak mau lagi ke gereja. Tuhan itu salah apa kok kecipratan kemarahannya? Pada waktu dia ditipu ketika berdagang, kemudian dia berkata ndak gereja-gereja nggak paten. Salah apa Tuhan sampai dia pun tidak mau datang ke gereja karena dia ditipu dalam usahanya dengan orang lain. Maka pada waktu kita tidak bisa bersabar untuk menantikan pertolongan Tuhan, kita akan cenderung mencari jalan keluar sendiri. Ketika jalannya itu lurus, lancar, kita suka berkata puji Tuhan. Tetapi pada waktu banyak gangguan, banyak halangan, dia mulai bersungut-sungut. Kenapa seperti ini Tuhan? Seorang anak yang baru belajar berjalan, ketika dia jatuh, mamanya tidak akan berkata, nak mulai hari ini kamu gak usah jalan ya. Akan kugendong sampai memutih rambutmu, begitu? Tidak bukan? Tetapi anak itu disuruh jalan terus. Jatuh, jalan! Jatuh, jalan! Demikian pula dengan hidup kita. Hari ini mungkin kau sedang jatuh bangun dalam ekonomimu. Ada persoalan dalam keluargamu. Tetap bersabar, amin? Tetap bersabar. Anda tahu arti bersabar itu? Menderita, long suffering. Dia tahan untuk menderita. Itu artinya bersabar. Kalau engkau mau belajar bersabar, belajar menderita. Nggak apa-apa diangkat mungkin dari Tuhan kali. Belajar menderita. Ketika engkau sudah belajar menderita, maka di situ engkau akan teruji panjang sabar. Di rumah, jikalau engkau diolok-olok oleh pasanganmu, meskipun kau tidak salah, engkau rasa menderita, maka balasannya engkau sabar. Bagaimana orang bisa sabar kalau dia tidak belajar menderita? Saya tidak tahu penderitaan apa yang kita hadapi hari ini. Mungkin secara fisik, mungkin secara keuangan, mungkin secara emosi. Ada macam-macam yang kita hadapi saat ini. Namun ketika kita tidak mau belajar untuk bersabar, engkau tidak bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Yang kedua saudara, apa sikap kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Bersaksi. Perhatikan di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, di ayat yang ke-7 ada kata kuasa menurut kuasa dari Bapa. Tetapi ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Saya tunjukkan perbandingan, ini baru saya tunjukkan dalam bahasa Yunani lagi. Kuasa yang dari Bapa, yang dimiliki Bapa, itu adalah kuasa yang disebut dalam bahasa Yunani exousia, itu adalah otoritas, authority. Jadi Bapa punya otoritas, mau lakukan apa saja, itu suka-suka Bapa. Kita tidak bisa apa-apa. Tetapi pada waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi, dia menerima kuasa. Kuasa di sini tidak sama dengan kuasa Bapa, tapi kuasa di sini mempergunakan kata dunamis. Kita pernah dengar dinamit kan? Itu kecil, kalau meledak dayanya akan jangkau kemana-mana. Nah itu adalah ability, kemampuan. Kuasa Bapa itu otoritas. Ketika kuasa itu diberikan kepada umatnya, orang itu memiliki ability, kemampuan. Oleh sebab itu, pada waktu kita sedang bersabar di muka bumi ini, menantikan kedatangan Kristus, tidak boleh pasif. Ada dosa namanya dosa pasif. Ada dosa namanya dosa aktif. Bahasa lainnya dosa negatif dan dosa positif. Saya kasih contoh supaya Anda jelas. Mencuri itu dosa enggak? Mengapa mencuri dosa? Karena ada perintah jangan mencuri, bukan? Jadi ketika orang melanggar perintah Tuhan, berdosa bukan? Tapi satu sisi lagi, ada perintah Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Kalau tidak mengucap syukur berdosa tidak?
Halo? Mengapa tidak mengucap syukur berdosa? Karena ada perintah. Tetaplah berdoa. Dosa enggak kalau tidak berdoa? Dosa. Mana lebih berdosa? Mengambil suami orang dan tidak berdoa. Sama dosanya. Satu adalah dosa yang sifatnya aktif. Satu adalah dosa yang pasif. Itu yang dijelaskan Alkitab. Tidak ada di luar sana. Ini cuma ada di dalam Alkitab. Jadi pada waktu kita memahami saat orang itu menghadapi persoalan harus menaati perintah Tuhan dan dia tidak melakukannya, dia sedang berperkara dengan Tuhan. Dan ada perintah di sini, jadikan seluruh bangsa muridku. Kalau orang itu tidak mau memberitakan Yesus atau bersaksi, dia bisa dosa pasif. Tapi ingat, bersaksi ada banyak cara. Ada orang bisa mempergunakan bahasa tutur, langsung ngomong. Ada orang bisa mempergunakan bahasa tubuh melalui perbuatan kita. Yang ketiga, melalui bahasa tulis. Jadi ketika engkau berjumpa dengan orang, ucapkan perkataan-perkataan yang tidak meso-meso. Tidak maki-maki. Keadaan boleh berat luar biasa. Engkau tetap bisa berkata puji Tuhan masih bisa seperti ini. Dan orang di sampingnya bisa mendengar engkau. Kenapa tetap puji Tuhan? Kalau suamimu setia, engkau bersyukur, nggak usah bersaksi, semua bisa itu. Tapi kalau suamimu suka selingkuh dan engkau bersaksi tentang pemeliharaan Tuhan, orang akan bingung, kok bisa seperti ini? Dan orang yang bisa seperti ini, ketika orang itu sudah memiliki pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Pada waktu mereka, murid-murid ini, sebelum ada pencurahan Roh Kudus, mereka gemetar juga, maka itu diberikan Roh Kudus supaya mereka bisa bersaksi. Demikian juga kita, seorang yang disebut Kristen. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hidupmu. Akan menolong kita. Supaya apa? Kita bisa bersaksi. Bersaksi bukan cuma dengan bahasa tutur, tapi dengan perbuatanmu juga. Dengan perilakumu. Tunjukkan ke suamimu kau seorang Kristen. Tunjukkan kepada istrimu kau seorang Kristen. Tunjukkan kepada pembantu rumah tanggamu, kepada sopirmu, bahwa engkau seorang Kristen. Melalui apa? Tidak perlu dinasihati terus. Kadang-kadang mobil Anda kayak toko buku rohani. Lagu rohani terus. Tapi pada waktu terima telepon meso-meso luar biasa. Memaki-maki. Maka di situ mereka akan lihat. Siapakah tuanku ini? Siapakah bosku ini? Engkau bisa bersaksi melalui bahasa tubuhmu. Tapi hari ini yang lagi tren adalah bersaksi melalui T ketiga, bahasa tulis. Saya yakin engkau pasti punya media sosial, bukan? Engkau bisa curhat, bikin status, bikin konten. Apakah engkau memuliakan Tuhan atau tidak? Tetapi ingat, apa yang ada dalam tulisan itu sedang mewakili dirimu. Berapa banyak saya membaca, loh ini kan yang pelayanan, masa kualitasnya kayak begini? Loh ini yang biasa berkhotbah, masa curhatnya seperti ini? Kenapa? Pada waktu engkau menuliskannya status atau konten, itu orang-orang seluruh dunia bisa membaca. Bahkan hari ini saudara tahu, para personalia di perusahaan besar mempergunakan media sosial sebagai salah satu cara mengetahui siapa yang melamar pekerjaan. Jadi mereka lihat di situ, akan tahu siapa dia. Lalu ada yang berkata begini, ya wes kalau gitu aku enggak pakai media sosial aja. Personalia akan berkata, ini pasti enggak punya teman. Orangnya pasti tidak mau lagi berhubungan dengan orang-orang. Ya udah saya mau pakai aja Pak, tapi tak private. Tahu private toh? Dikunci toh? Wah ini pasti orang punya rahasia banyak. Nanti kerja di perusahaanku rahasia hilang KB ini. Mereka tahu semua. Anda mau pakai,
orang menilai. Anda tidak pakai, orang menilai. Engkau private, untuk pribadi sendiri. Mereka akan minta, mana coba mau lihat dalamnya. Di situ orang bisa menilai. Maka dari itu hari ini, ketika engkau sudah berjuang untuk bersabar, tapi perlu bersaksi. Banyak cara yang perlu kita kerjakan supaya engkau bisa bersaksi setiap hari. Dan dikatakan di bagian itu, dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Dari pelayanan kepada suamimu, kepada istrimu, bawa dia ke Yesus. Kepada mertua, kepada besan, bawa dia ke Yesus. Bawa pembantumu, Yerusalem pembantumu itu. Kemudian siapa yang ada di rumah, bawa ke Yesus. Pak, capek Pak, melayani mereka Pak. Itu yang saya katakan tadi, long suffering. Dia harus belajar sabar. Dia menderita. Ini tidak lama Pak Bu. Itulah fungsinya kenapa Yesus naik ke atas. Dia menyediakan tempat bagi kita. Tapi kita tidak dijadikan yatim piatu. Kita disertai oleh Roh Kudus. Itu yang akan menolong kita untuk mempertahankan diri, untuk bisa menjawab, untuk bisa bersikap. Jalan keluarnya di mana? Tergantung keputusan mau atau tidak. Aku tidak bisa ngomong Pak. Roh Kudus kan maha kuasa. Aku tidak bisa Pak, takut sama dia. Roh Kudus kan bisa memampukan engkau. Masa kalau engkau sakit berat, yakin sekali Roh Kudus bisa menyembuhkan. Disuruh ngomong, gak yakin Roh Kudus bisa bantu. Berapa banyak orang suka memanfaatkan mujizat hanya untuk kesehatan tubuh. Tapi tidak pernah memakai mujizat untuk keharmonisan dengan suami dan istri. Ketika menghadapi persoalan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti sembuh. Saya suka berkata kalau orang yang mau bercerai, saya percaya kamu tidak akan cerai. Tidak bisa Pak, kurang ajar toh. Kalau untuk kanker dia percaya sekali, tapi saya bilang tidak usah cerai, tidak bisa Pak. Maka manusia ketika dia berkata tidak bisa, dia tidak sedang bersaksi kepada orang lain. Maka hari ini saudara, saya tidak tahu keadaan kita seperti apa. Tetaplah bersaksi, amin. Tapi ingat, pada waktu bersaksi ada 3 syarat. Syarat yang pertama, orang itu harus tahu ceritanya, tahu masalahnya. Kalau dia tidak tahu cerita, dia tidak tahu masalah, maka apa yang mau dia saksikan? Perhatikan orang yang bersaksi di pengadilan, harus tahu kasus itu bukan? Kalau enggak tahu enggak bisa. Makanya berapa banyak orang tidak bisa bersaksi tentang Yesus, karena dia mungkin tidak memiliki Yesus, tapi menikmati kuasa kesembuhan dari Yesus. Orang itu bersaksi tentang kesembuhan itu bagus. Tapi kalau tidak dibawa kepada Yesus, dia tetap ketika meninggal dunia tidak akan berjumpa dengan Yesus. Ketika engkau hari ini mau bersaksi, engkau harus tahu siapa yang sedang engkau saksikan. Maka itu hari ini buka hatimu, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Pak, saya sudah dibaptis Pak, punya Yesus gak? Pak, saya sudah berkhotbah Pak, punya Yesus gak? Kuncinya punya Yesus. Orang yang sudah dibaptis belum tentu punya Yesus, tapi orang punya Yesus akan dibaptis. Orang yang suka pelayanan belum tentu dia punya Yesus, tapi orang punya Yesus dia akan suka pelayanan. Jangan dibalik. Tidak semua orang yang berteriak Yesus, Yesus, Yesus. Aku sudah bikin mujizat, aku mengusir setan. Tuhan berkata, aku kagak kenal lu. Saya tidak kenal kamu. Hari ini jangan engkau kaget jikalau ada orang khotbahnya hebat, selingkuhnya lancar, pelayanannya luar biasa, ngemplangnya juga sukses. Jangan-jangan dia tidak pernah punya Yesus, tapi dia punya pengetahuan tentang Yesus. Seperti siapa? Seperti iblis. Saudara tahu iblis? Dia punya pengetahuan tentang siapa Tuhan dan dia gemetar, tapi tidak pernah bertobat, kata kitab Yakobus. Maka hari ini kalau engkau ingin hidupmu berubah, bersaksi tentang Yesus, harus tahu siapa Yesus. Tapi yang kedua saudara, ketika seseorang dia bersaksi, apa syaratnya?
dia harus jujur. Makanya berapa banyak ketika mau bersaksi di pengadilan harus disumpah. Berapa banyak orang kecewa bersaksi tentang Yesus karena motivasi tidak jujur. Anak muda kalau dia bersaksi tentang Yesus, dia bukan ingin bawa orang itu ke Yesus, tapi follow me, ikut sama dia jadi pacarnya dia. Berapa banyak ketika kita melayani orang, kita tidak pernah memikirkan bawa dia ke Yesus, bagaimana dia menjadi jemaat saya. Saudara, pada waktu orang tidak punya motivasi yang jujur, dia akan capek, dia akan lelah. Percuma pak, tidak mungkin dia ke gereja. Tujuan kita bawa ke Yesus. Kalau orang itu jumpa Yesus, mungkin kau menabur, ada yang menyiram, ada yang menuai. Itulah makna apa kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Hari ini, ketika engkau memperingati tentang kenaikan Kristus, belajarlah bersaksi sampai dia datang. Tapi yang terakhir ketiga, syaratnya orang bersaksi adalah mau bersaksi. Kalau dia tidak mau, nggak bisa apa-apa. Pak, saya takut, minta berdoa dulu. Sebelum berdoa, sudah ditolong sama Roh Kudus. Seperti seorang mama, kalau anak itu mau berangkat sekolah, dia sudah sediakan semuanya untuk anak itu. Anak itu lupa, persediaan masih ada. Apalagi Roh Kudus. Tapi kita mau atau tidak. Dan yang terakhir ketiga, saudara, yang pertama, bagaimana kita menantikan kedatangan Kristus, yaitu bersabar. Yang kedua, bersaksi. Dan yang ketiga adalah berharap. Perhatikan ayat 9 sampai yang ke-11, dikatakan sebagai berikut. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lihat Bapak Ibu, pada waktu naik itu ada prosesnya. Perhatikan baik-baik di situ dikatakan, ketika dia naik, dia terangkat, itu disaksikan oleh mereka. Bukan satu orang, banyak orang yang jadi saksi. Kalau hari ini banyak orang naik turun surga, siapa saksinya? Mungkin kau bingung hari ini di YouTube, di buku-buku, Pak dia pernah naik surga, siapa saksinya? Hari ini Anda jangankan naik turun surga, naik turun matahari juga boleh bersaksi. Saya habis naik ke matahari Pak. Oh ya? Siapa saksinya? Ya saya sendiri. Tapi ketika Yesus naik, itu ada saksi. Jadi hari ini saudara jangan bingung ya. Kalau ada orang hobinya naik turun surga, naik turun neraka apalagi. Tidak usah Anda terlalu pikir. Benar tak Pak? Benar tak Pak? Yesus saja ada saksi. Tanya ke orang itu, siapa saksinya? Ketika Yesus naik ke surga, disitulah mereka jadi bingung. Pada waktu bingung, ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pada waktu mereka sudah naik, mereka tetap bingung, ada apa? Baru malaikat ngomong, hey bro, kenapa kamu lihat terus? Dia naik, suatu hari dia turun. Itu penghiburan untuk murid-muridnya pada waktu itu. Karena mereka gelisah juga hatinya. Siapa sih hari ini yang ditinggal oleh orang yang disayangi sekali, tiba-tiba langsung plong gitu? Coba perhatikan di Adiyasa. Wah kemarin itu memang banyak sekali orang datang ke situ. 1-2 pergi. Ketika engkau lihat mau tutup peti, gak enak toh? Padahal belum terangkat tuh, gak enak juga. Karena mau berpisah. Coba rasakan pada waktu murid itu melihat Yesus naik pelan-pelan. Bagaimana perasaannya? Nah saudara, pada waktu Yesus naik ke surga, disitulah kuasanya sedang ditunjukkan. Kuasa apa? Dia
lebih hebat daripada alam semesta. Anda tahu kan hukum gravitasinya Newton? Yaitu ketika ada sesuatu yang dilempar, ini lihat dilempar, jatuh ke bawah kan? Yesus pada waktu naik, dia nggak jatuh loh. Dia melewati alam. Dia Tuhan. Dan dia yang kita nantikan hari ini. Maka itu hari ini apapun pergumulan itu tidak lama. Dia bisa datang kembali menolong kita. Bisa dia menolong kita secara fisik. Dia datang menjemput kita di awan-awan. Tapi setiap hari juga dia bisa menolong kita. Tapi persoalannya kita ini lebih banyak berpikir tentang persoalan kita. Sampai pertolongan Tuhan pun kita tidak bisa nikmati. Saya tidak tahu masalahmu seperti apa. Tetapi dari bagian ini ingat 3 hal. Apapun yang kita hadapi, belajar bersabar. Pada waktu bersabar, engkau sedang menahan diri, tapi tidak boleh berhenti di situ, harus bersaksi. Makanya orang Kristen tidak mengenal meditasi. Sembunyi di atas gua atau di gunung. Karena Yesus pernah berkata, kamu adalah garam dunia. Bukan jadi garam loh ya. Garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bukan jadi terang. Kalau mau jadi terang, belum jadi terang kan. Kalau jadi garam, belum jadi garam kan. Makanya Yesus berkata, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Garam itu akan berguna di tempat yang hambar. Terang itu akan bermanfaat di tempat yang gelap. Kalau keluargamu hambar, keadaan sekitarmu tidak terang, engkau wajib di situ. Jangan melarikan diri. Bersyukurlah engkau ada di Indonesia. Keadaan seperti ini. Kenapa Tuhan membuat kita lahir di Indonesia? Kenapa hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan seperti ini? Supaya garammu mengasinkan, menjengkelkan, iya, menyakitkan, betul. Tetapi pada waktu kita bisa menikmati Roh Kudus, itulah kekuatan kita. Amin saudara. Mari bangkit berdiri yuk. Silakan bangkit berdiri saudara. Ringkes-ringkesnya nanti di sini aman kok. Saudara, saya sudah coba mengulas itu sepadat mungkin. Ini bisa dibuat 2 seri. Tapi sekitar 30 menitan kita selesaikan pertengkaran ini ya. Sekarang tugas Anda adalah berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sedang bicarakan dalam hatimu pada hari ini. Saya tidak tahu pergumulan seperti apa. Saya sudah ngotot berjuang untuk memberikan firman ditambah ilustrasi untuk mempermudah Anda. Tapi apakah ini bermanfaat ibadah kita hari ini? Apakah engkau mendapatkan berkat atau tidak? Silakan engkau berdoa kepada Tuhan. Karena yang menentukan engkau dapat berkat atau tidak, kerjasama dirimu dengan Tuhan. Karena bukti kalau engkau mendapatkan berkat dari firman ini, pulang dari tempat ini hidupmu berubah. Tapi kalau engkau tidak berubah, maka engkau tidak dapat apa-apa dari firman hari ini. Saya bukan pengkhotbah yang suka menyenangkan telinga. Tapi saya ingin bawa engkau kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu ketika engkau pulang, engkau uji sendiri. Hari ini ibadah ini bermanfaat enggak? Pulang ke rumah menghadapi suami, menghadapi istri. Engkau lebih sabar atau tidak? Tetap mau bersaksi atau tidak? Tetap berharap kepada Tuhan atau tidak? Silakan kau berdoa. Akui dosa-dosamu. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada yang sudah beragama Kristen belum memiliki Yesus, buka hatimu, undang Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mengaku dosa, ampuni dosa saya. Saya mau membuka engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Kalau engkau tidak memiliki Yesus, engkau tidak bisa menikmati baptisan Roh Kudus. Ketika seseorang memiliki Yesus, baru Roh Kudus akan membaptis engkau ke dalam tubuh Kristus. Engkau akan menikmati kekuatan untuk bersaksi. Silakan berdoa semua. Sebelum kau menjamah perjamuan, pastikan hidupmu kudus. Karena memperingati tentang pengorbanan Yesus. Kalau engkau tidak pernah menikmati pengorbanan Yesus, bagaimana engkau bisa berhubungan dengan Yesus? Silakan berdoa. Saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing berdoa.
Semua berdoa. Semua berdoa. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk berkarya pada hari ini. Terus berdoa. Haleluya, haleluya. Engkau jamah setiap kami ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami. Supaya kami pagi hari ini kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Kami boleh bersatu dengan firman-Mu Tuhan. Kami boleh berubah Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Di depan kami ada perjamuan kudus Tuhan, tubuh dan darah-Mu, pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau berkorban untuk hidup kami. Engkau mati di atas kayu salib menanggung dosa kami Tuhan. Engkau tidak berdosa dijadikan menanggung dosa kami, dijadikan berdosa karena dosa kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau tumpangkan tanganmu atas perjamuan kudus ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Menjadi satu dalam hidup kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani perjamuan kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Silakan Pak Elia dengan Pak Basuki untuk maju ke depan. Bapak, kami bersyukur kepadamu. Layakkan kami pada pagi hari ini hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus, dan layakkan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebentar ya. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus walaupun berubah dari cara kita yang lama, tapi hati kita tetap teguh, hati kita tetap percaya ini adalah tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus ini Bapak Ibu nanti ambil satu-satu dan kita berdoa, kita mendengar firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Begitu amin Bapak Ibu, perjamuan kudus ini Bapak Ibu bawa pulang dan diminum bersama keluarga ya. Kalau Bapak Ibu sendirian juga makan perjamuan kudus dan minum anggur ini dengan iman di rumah. Tetap sama, hati kita sama, melekat kepada Tuhan tetap sama. Berkatnya sama enggak? Sama ya, perjamuan kudus berkatnya sama. Ya silakan dibagi Bapak Ibu, ambil satu-satu. Ini sudah satu paket ya, tiap orang satu paket. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita tetap mengikuti protokol kesehatan, jadi
dalam ibadah ini tidak ada seorang pun yang membuka masker, makan dan minum perjamuan kudus ya. Dengan iman kita percaya. Amin. Setelah kita berdoa, kita bawa pulang dengan iman, kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus jadi satu dalam hidup kita. Ya, amin. Ya. Angkat roti dan anggur di tangan kanan kita. Perhatikan firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara percaya bahwa roti dan anggur di tangan kita ini satu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan makan dan minum walaupun tidak di tempat ini, dimanapun kita makan dan minum perjamuan kudus ini, kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami percaya tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Ya, saudara bisa bawa pulang. Ya, pagi ini ya. Oh ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada persembahan bisa ini siapkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nanti hari Minggu kita juga tetap ibadah. Ya, kita akan bertemu di tempat ini. Kita percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita, ya. Nanti ya Bapak Ibu selesai ibadah, selesai doa berkat, nanti Bapak Ibu bisa langsung bisa pulang ke rumah masing-masing. Nanti mungkin Om Yan sama Tante Erna di depan sini aja ya. Tidak perlu di depan pintu, tapi kita Bapak Ibu meninggalkan tempat, kita akan di mimbar ini, saya dengan Ibu Gembala juga di mimbar ini untuk Bapak Ibu bisa langsung pulang ya. Nanti di depan ada berkat, tinggal ngambil dan Bapak Ibu bisa dibawa pulang ya. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini Om Jan akan doa berkat ya, puji Tuhan. Shalom. Lama tidak jumpa ya. Haleluya. Tapi jumpa selalu dalam doa ya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri.
Kami bersyukur Bapa. Bentar kami akan mengakhiri ibadah pagi hari. Biarlah firman yang telah ditaburkan kami terima dan kami lakukan dalam hidup ini. Bersabar dalam penderitaan, bersabar akan waktunya Tuhan. Dan biarlah kami juga tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada perintah agung, supaya menjadi saksi, supaya banyak jiwa boleh mengenal Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga biarlah kami tetap ada pengharapan sambil kami menantikan kedatangan Tuhan kami, supaya kami tetap giat dalam melayani Engkau, sebab kami percaya segala jerih lelah kita tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Juanda dengan keluarga, berkati pelayanannya, berkati ya Tuhan apa yang dikerjakan supaya berhasil dalam segala perkara. Demikian Tuhan, bagi jemaat-Mu Engkau juga sudah menyediakan berkat-berkat. Oh haleluya, bahkan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Luar biasa, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tangan kita terima berkat-Nya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang menuntun hidup kami sampai pada perjumpaan dengan Yesus Kristus secara muka dengan muka. Kami ucap syukur, kami percaya Tuhan sudah sediakan semuanya. Amen. Dan juga Tuhan sudah melindungi dan senantiasa melindungi kami keluar dan masuk dalam naungan-Mu Bapa, sehingga semuanya terpelihara. Terpuji Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat-Nya katakan amin. Pak Juanda sama Ibu, ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan Yesus. Sampai ketemu hari Minggu. Sampai ketemu hari Minggu.